Suara Tapian, saat ini saya berjumpa dengan satu tokoh politisi dari satu partai besar P3 di Kota Bekasi. Beliau adalah juga anggota DPR di Kota Bekasi, Bapak Haji Solihin SIP. Selamat pagi nih, telah memberi ruang kesempatan untuk kami berbincang-bincang ini. Selamat pagi Bang. Saya panggil Gus ya? Boleh. Gus, cerita sekilas latar belakang tertarik jadi politisi. Pertama saya mengucapkan terima kasih Abang bisa hadir di kantor kami, kantor PT Kota Bekasi. Saya latar belakangi saya masuk ke politik ini, saya pengen mengabdi kepada masyarakat. Jadi manusia itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita sebagai masyarakat biasa mungkin terbatas saya memberikan bantuan aspirasi kepada masyarakat. Tapi ketika saya masuk ke politik dan saya sebagai anggota DPRD, ini lebih leluasa kebijakannya untuk dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Itu Bang. Saya dengar latar belakangnya sebelum politisi pengusaha ya, entrepreneur. Oh iya, saya sebagai pengusaha itu sudah 2024 ya. 2004. Lalu lebih besar lagi pelayanan atau membantu masyarakat itu jadi politisi ya? Betul, saya masuk politisi itu waktu itu 2010. Ketika itu saya sebagai ketua ranting Keluar Sepanjang Jaya. Itu perjalanan saya di politik. Ini Gus, P3 ini kan partai yang termasuk partai besar, termasuk partai tua di Indonesia ini. Tokoh-tokohnya juga banyak, tokoh-tokoh pluralis, tokoh-tokoh toleran. Betul. Kemarin terpilih ketua PBNU, dan beliau itu menyuarakan agar lembaga organisasi keagamaan jangan dibawa ke ranah politik. Respon dari Gus apa tentang ini? Soalnya ketika organisasi agama juga dibawa ke politik, ini kan bisa menjadi menarik kan? Saya begini, saya terpilihnya Gus Yahya ini, saya memberikan apresiasi bahwa beliau terpilih menjadi ketum PBNU ya. Karena kita tahu juga beliau itu muridnya Gus Dur. Dan ketika Gus Dur jadi presiden, beliau sebagai juru bicara. Ketika Gus Dur menjadi presiden, pasti saya yakin beliau itu cukup cerdas bagaimana lembaga sosial ini, hal ini NU pingin mandiri ya, kembali ke hitoh, tidak boleh ditarik-tarik politik. Dan saya melihat statementnya Gus Yahya ini tidak ada nanti calon presiden dari PBNU. Artinya NU ini mewadai semua golongan, semua partai politik. Itulah hadir NU yang ada di Indonesia. Gus, seorang politisi harus sudah selesai dengan dirinya. Artinya cara pandangnya juga harus nasionalis. Betul. Dia harus toleran. Betul. Walaupun partai yang mengusung dia atau partai yang di mana dia berada dari berbasis agama misalnya, tapi nasionalisme itu harus muncul. Terkait sebagai politisi, bagaimana Gus sebagai tokoh di Bekasi ini juga merangkul juga golongan lain, kelompok lain di luar misalnya P3 gitu. Jadi gini, P3 ini yang mendirikan alim ulama ya, tokoh-tokoh NU ya. NU abang tahulah, NU sebagai motor ya menjaga NKRI. Nah, bahwa P3 lahir ini bisa memberikan jembatan kepada semua kelompok ya, karena kita sudah mengakui Pancasila ini sebagai dasar negara kita ya, bukan negara kita berdasarkan negara Islam, Pancasila. Pancasila ini sebagai jalan tengah. Mau dibawa Islam cocok, membawa ke Kristen cocok Pancasila ini.
Jadi buat kita harus kita junjung tinggi Pancasila ini dalam konteks ya akidah, ibadah kembali ke mereka masing-masing. Dalam konteks sosial harus kita bersama. Kita bicara kemanusiaan tadi, sila kedua tadi. Jadi kita tidak ada gap-gap ini si A, si B. Ayo kita bersama membangun bangsa ini. Ya, wabil khusus Kota Bekasi. Bahwa P3 ini sebagai ya Islam yang rahmatan lil alamin, yang membuat alam semesta ini biar adil semua. Jadi tidak ada golongan siapapun, hidup di Indonesia harus bersama, bergotong royong. Gus, di Kota Bekasi ini kan ada satu wilayah atau kawasan yang sejak dulu sudah mendengungkan bahkan mempraktekkan hidup toleransi itu. Sebutlah Kampung Sawah. Kampung Sawah itu kan sudah berabad-abad di Pondok Melati dan Pondok Jatimur itu. Iya, Pondok Melati. Apa tanggapan Gus tentang hidup toleransi di Bekasi agar juga ini menjadi semacam patron tujuan begitu? Jadi kita ini harus hidup kita harus bertoleransi harus, karena Kota Bekasi ini kota heterogen. Semua agama, semua etnis ada di Kota Bekasi. Jadi kalau kita tidak toleransi, Bang, tidak menghargai pendapat orang, tidak menghargai aspirasi orang lain, ini tidak besar, Bang. Bagaimana kita harus besar? Harus kita harus menerima perbedaan. Perbedaan itu bukan buat bertentangan. Perbedaan itu harus kita bersatu. Tuhan itu memang sudah ciptakan itu perbedaan agar kita perbedaan itu biar kita punya punya pemikiran, perkembangan pemikiran ini nanti disatukan satu wadah, yaitu Pancasila ini. Itu. Saya tertarik jumpa dengan Gus sebenarnya karena saya dengar juga Gus sebagai tokoh politisi dari P3 juga membantu, bahkan gereja pernah dibantu. Bisa cerita sedikit kilas kenapa juga gereja, kalau nggak salah HKI dibantu dan beberapa lagi lembaga lain di luar Muslim. Kalau Muslim otomatis saya cerita. Jadi gini, Bang, kita ini kan mereka biar nyaman beribadah. Mereka butuh bantuan. Ya kita harus bantu. Dalam ibadah, Bang, ada dua buat pandangan saya. Itu sudah jelas. Dalam agama Islam saya bahwa ibadah ada dua. Ibadah maqdoh, ibadah ghairu maqdoh, Bang. Ibadah maqdoh itu sholat, zakat, puasa, naik haji. Ya kan? Ada ibadah ghairu maqdoh, ibadah sosial. Sosial ini tidak harus ada pendekatan siapapun orangnya. Kita harus berbaik antar manusianya. Lintas sara lah ya. Lintas agama, lintas golongan, lintas suku. Ya. Kalau kita ada saudara saya membutuhkan, ya kita harus membantu mereka. Kita bicara sisi kemanusiaan tadi. Kalau bicara ibadah, ya masing-masing mereka. Karena menurut mereka Tuhannya paling baik kan begitu tuh. Sudahlah kita ini jangan bicara itu. Mari kita ke depan, bangsa ini biar maju, ya. Negara biar maju, mari kita satukan. Itu, Bang. Jadi dalam konteks saya membantu HKI itu memang mereka membutuhkan pembangunan, ya. Kita sebagai manusia, ya, selagi saya punya, saya bantu. Siapapun, saya tidak bicara si A, si B, bicara manusianya. Gus, mungkin ini terakhir pertanyaan saya, ada satu kata yang selalu mengganjal membangun toleransi, kemajemukan itu, etnosentris, artinya satu etnis merasa lebih unggul dari etnis lain. Ini kan kalau kita tarik ke lebih luas, kelompoknya lebih hebat, agamanya lebih hebat, ini sulit untuk membangun toleransi itu. Bagaimana pandangan Gus soal ini? Jadi kuncinya saling menghargai dan menghormati, Bang. Yang kita minoritas kita hargai, yang mayoritas kita hormati. Saling menghargai dan saling menghargai dan menghormati saja. Kita perbedaan tadi jangan sebuah
bertentangan. Perbedaan itu sebagaimana untuk menyatukan wadah ini. Terima kasih Gus. Ya. Suara Tapian Channel, begitu bincang-bincang saya dengan tokoh P3 di Kota Bekasi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih banyak bisa datang ke kantor kami, kantor PT Kota Bekasi. Makasih Gus. Siap. Oke.